juta orang kini menyerukan terjadinya revolusi besar. Kota-kota mulai ambruk satu persatu. Konflik bersenjata internal berubah menjadi perang saudara terbuka. Dan rezim yang berkuasa kehilangan kendali, bukan hanya di dalam wilayah nasionalnya, tetapi juga jauh melampaui batas-batas negaranya. Percikan awal yang menghancurkan legitimasi internasional rezim tersebut justru muncul sekitar 5.000 km jauhnya, tepat di pusat kota London. Semuanya bermula di depan gedung kedutaan besar Iran yang terletak di kawasan Knightsbridge. Bendera resmi rezim Iran diturunkan dari bangunan itu. Sebagai gantinya, bendera singa dan matahari dikibarkan dengan jelas. Adegan di balkon tersebut bukan sekadar pergantian kain simbol negara. Itu merupakan eksekusi simbolik atas sebuah era kekuasaan yang telah berlangsung sejak tahun 1979. Titik balik dramatis ini dipicu oleh putra mahkota yang hidup dalam pengasingan ketika ia menekan tombol simbolis tersebut. Semua kedutaan dan konsulat Iran di luar negeri adalah milik rakyat Iran. Dan kini waktunya bangunan-bangunan itu menampilkan bendera nasional Iran, bukan lambang memalukan Republik Islam. Ketika Sang Syah menyampaikan instruksi ini kepada para pendukungnya, London menjadi kota pertama yang melaksanakannya. Ironi sejarah muncul di sini. Ada pepatah populer di kalangan masyarakat Iran yang mengatakan bahwa jika Anda mengangkat janggut mullah, Anda akan menemukan tulisan buatan Inggris di bawahnya. Namun kini Inggris tampaknya mulai memandang rezim Teheran bukan lagi sebagai mitra yang dapat dikendalikan atau kejahatan yang perlu ditoleransi, melainkan sebagai limbah beracun yang harus disingkirkan. Situasi ini sangat berbeda dibandingkan operasi MI6 yang menggulingkan Mossadegh pada 1953 atau kejatuhan Shah pada 1979. Saat itu, Inggris berperan sebagai dalang utama. Kini, Inggris justru bertindak sebagai algojo. Mengizinkan bendera Shah berkibar di konsulat di wilayah Inggris adalah pesan langsung London kepada Teheran. Kami telah selesai dengan kalian. Mitra baru kami adalah Pahlawi. Jembatan itu bukan sekedar rusak, tetapi dihancurkan sepenuhnya. Tak lama setelah Inggris secara fisik menutup pintu, kudeta diplomatik berikutnya datang dari Jerman. Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan bahwa legitimasi rezim Iran telah berakhir. Dan kini efek domino mulai bergerak dari Berlin menuju Baku. Jerman sebagai motor politik Eropa menyampaikan pernyataan bersejarah melalui Kementerian Luar Negerinya. Pemerintah Jerman secara jelas mengaitkan sikap ini dengan pertemuan mendatang bersama Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Rezim Teheran telah kehilangan legitimasinya. Kita kini sedang menyaksikan hari-hari dan minggu-minggu terakhir dari kekuasaan rezim ini. Pernyataan tersebut pada dasarnya merupakan vonis datuh bagi sebuah rezim dalam kerangka hukum internasional. Legitimasi membuka jalan bagi penangguhan dan pembatalan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara tersebut. Penarikan para duta besar dan yang paling krusial, pengakuan resmi terhadap oposisi sebagai wakil sah rakyat Iran. Jerman dan Inggris secara sadar memilih untuk menghentikan pengakuan diplomatik terhadap rezim Iran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, blok Barat secara bersamaan menekan tombol perubahan rezim dengan langkah yang terkoordinasi. Ledakan yang terukur ini berfungsi sebagai suar sinyal politik dan dampaknya segera terasa di seberang Selat Inggris. Gelombang perlawanan terhadap tembok ketakutan yang dibangun rezim Karmoni menyebar luas, tidak hanya di Inggris, tetapi juga ke seluruh ibu kota Eropa. Percikan awal api perlawanan menjalar ke Italia. Di alun-alun ikonik kota Milan, papan reklame elektronik raksasa diretas atau secara sah dibeli. Bukan lagi pesan propaganda Karmoni yang ditampilkan, melainkan bayangan simbol singa dan matahari yang menyinari kota. Ini merupakan bentuk pemberontakan digital yang menandakan terkikisnya dominasi visual rezim di pusat Eropa. Namun, gelombang ini tidak berhenti di situ. Jerman, Swedia, Prancis, bahkan Kanada turut bergolak. Mereka semua turun ke jalan pada waktu yang hampir bersamaan. Dari Stockholm hingga Toronto, diaspora Iran mulai bergerak secara terstruktur dan disiplin layaknya Legiun Asing Reza Pahlawi, tidak lagi bertindak sebagai komunitas pengungsi yang tercerai-berai. Ketika ribuan orang melakukan aksi protes menentang rezim di Jerman, pesan yang mereka sampaikan seragam dan menggetarkan. Kami akan datang.
Ini adalah sebuah bangsa yang telah hidup dalam pengasingan selama 47 tahun, kini bersiap untuk kembali ke tanah kelahiran mereka. Bahkan di belahan dunia yang jauh, di Australia, seruan hidup Shah menggema di udara terbuka. Semua ini menunjukkan adanya koordinasi global, bukan sekadar luapan kemarahan spontan. Diaspora Iran kini mengorganisasi diri untuk menekan pemerintah negara tempat mereka bermukim agar mengusir duta besar rezim Iran. Keputusan isolasi diplomatik yang diambil London dan Berlin ini tidak hanya mencerminkan runtuhnya prestise politik bagi para pengambil keputusan di Teheran, tetapi juga pemutusan sistematis terhadap jalur keuangan dan logistik vital yang menopang rezim tersebut. Jaringan perusahaan cangkang berbasis Eropa yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan untuk menghindari sanksi Barat, mencuci uang, dan membiayai operasi rahasia, kini lumpuh total akibat dicabutnya perlindungan diplomatik. Aset bernilai miliaran dolar yang disimpan di bank-bank Eropa atau sektor properti yang sebelumnya dianggap sebagai rencana cadangan rezim untuk menghadapi masa krisis, kini bukan lagi jaminan keselamatan, melainkan potensi bukti kejahatan yang menunggu proses penyitaan. Situasi ini kemungkinan besar telah memicu kepanikan di kalangan elit rezim Iran, dengan ketakutan bahwa rumah dan rekening mereka di London akan disita. Kondisi ini dapat memicu proses introspeksi internal dan praktik saling melaporkan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara para elit di Teheran. Ketika ukuran pai kekuasaan menyusut, para serigala mulai saling memangsa. Inilah realitas yang kini berlangsung di ibu kota Iran. Dampak paling destruktif dari dinamika ini terlihat jelas pada Korps Garda Revolusi atau Pasdaran. Selama ini dianggap sebagai tulang punggung rezim, Pasdaran bukan sekadar kekuatan militer. Ia juga berfungsi sebagai konglomerat industri raksasa yang menguasai sekitar 60% perekonomian Iran. Imperium bisnis ini, yang mencakup sektor-sektor mulai dari perusahaan konstruksi raksasa Hatam Al-Anbiya hingga telekomunikasi, pengelolaan pelabuhan, dan penyelundupan minyak, kini berada di ambang kebangkrutan akibat isolasi diplomatik dan gelombang pemogokan internal. Hilangnya pendapatan komersial Pasdaran secara langsung mengacaukan rantai komando di lapangan. Berdasarkan laporan intelijen yang bocor dari lapangan, keberadaan apa yang disebut-sebut sebagai batalion hantu di dalam Pasdaran telah terungkap. Tuduhan bahwa gaji ribuan prajurit yang hanya tercatat di atas kertas selama bertahun-tahun, tetapi sejatinya tidak pernah ada, telah digelapkan oleh para komandan senior sangat mengejutkan. Lebih jauh lagi, dalam situasi di mana perwira berpangkat rendah tidak menerima gaji selama berbulan-bulan, konsep loyalitas ideologis kemungkinan telah digantikan oleh naluri bertahan hidup semata. Bagi seorang kapten Pasdaran yang belum menerima upahnya, tidak lagi ada alasan rasional untuk mempertahankan rezim yang benderanya telah diturunkan di London. Sebaliknya, sang kapten mungkin kini tengah mencari cara untuk menjual dokumen-dokumen yang telah ia kumpulkan kepada kelompok oposisi atau badan intelijen barat demi menghindari tuntutan hukum jika terjadi perubahan rezim. Potensi komersialisasi dan kriminalisasi birokrasi keamanan dengan cara ini secara serius melumpuhkan refleks pertahanan negara. Situasi tersebut secara alami merambat ke seluruh wilayah nasional. Saat ini di Teheran, tidak ada satu pihak pun yang saling mempercayai. Setiap individu mungkin meyakini bahwa telepon mereka sedang disadap atau bahwa alat penyadap tersembunyi di kamar mereka sendiri. Ketika sebuah lembaga intelijen mulai menghabiskan seluruh energinya untuk konflik internal, yakni memata-matai badan intelijen pesaing di dalam negeri sendiri alih-alih mengawasi ancaman eksternal, maka kendali atas jalanan secara bertahap akan lenyap. Laporan-laporan yang akhirnya sampai ke meja Khamenei sama sekali tidak mencerminkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap unit keamanan dan intelijen di Iran memilih untuk memutarbalikkan fakta demi menjaga ilusi stabilitas, baik untuk menghindari kemarahan pucuk pimpinan maupun untuk menutupi kegagalan mereka sendiri. Kebutaan intelijen semacam ini merupakan ciri klasik dan paling khas dari sebuah kediktatoran yang telah memasuki fase akhir keruntuhannya. Dari perspektif ekonomi, kondisi negara telah melampaui tahap hiperinflasi dan pada praktiknya kembali ke sistem ekonomi barter. Dengan nilai rial yang runtuh sepenuhnya dan sistem perbankan nasional yang kolaps, pasar telah menetapkan hukum dan aturannya sendiri. Bazar besar Teheran tidak lagi mengakui nilai tukar resmi yang dipaksakan oleh rezim, dan sebagian besar toko memilih untuk menutup operasional mereka. Hal ini berarti negara telah kehilangan kedaulatan fundamentalnya dalam mencetak mata uang dan mengatur roda perekonomian.
Tindakan tidak lazim para pedagang yang menutup toko mereka bukan sekadar bentuk protes ekonomi semata. Langkah tersebut juga menandai pengaktifan dana solidaritas berskala besar yang digunakan untuk membiayai demonstran dan para pekerja yang melakukan mogok. Pasar yang dahulu mendanai revolusi tahun 1979, kini kembali membuka dompetnya pada tahun 2026. Kali ini, untuk membongkar rezim yang lahir pada tahun 1979 itu sendiri. Sebagian aliran dana berasal dari jaringan keuangan bayangan yang telah lama dibangun oleh komunitas pasar. Rezim mungkin mampu mengendalikan sistem perbankan formal, tetapi tidak memiliki kuasa atas jaringan hawala tradisional dan jaringan kepercayaan sosial yang telah berfungsi selama berabad-abad. Kekuasaan ekonomi kini telah bergeser secara nyata dari tangan negara ke tangan masyarakat. Lalu bagaimana gelombang global dan kehancuran ekonomi ini tercermin di dalam Iran sendiri? Situasi di jalanan Teheran telah lama melampaui sekadar protes akibat kelaparan atau harga roti. Data dan citra OSIN dari lapangan menunjukkan bahwa apa yang terjadi di ibu kota bukanlah letupan sosial sesaat, melainkan keruntuhan total sebuah sistem. Tidak ada pasokan air di ibu kota, tidak ada uang tunai, tidak ada otoritas yang benar-benar berfungsi. Rakyat telah sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan dalam sebuah perekonomian di mana seseorang harus bekerja sebulan penuh hanya untuk membeli 1 gram emas. Ketika konsentrasi massa sebesar 200.000 orang di distrik Punak Teheran diekstrapolasi secara statistik ke seluruh wilayah kota, hasilnya menunjukkan bahwa antara 2,5 juta hingga 3,5 juta orang berada di jalanan Teheran. Menjelang malam hari, angka ini melonjak hingga 10 juta orang, karena ambang batas ketakutan kolektif telah dilampaui. Inilah titik masa kritis. Setelah melewati titik ini, tidak ada kekuatan kepolisian, tidak ada satuan garda revolusi yang mampu menghentikan arus manusia tersebut. Aparat keamanan rezim kewalahan dan terpecah di hadapan lautan manusia yang membanjiri ibu kota. Di sebuah kota di mana udara keluar dari keran alih-alih air, di mana warga saling berebut truk tangki air untuk bertahan hidup, pembangkangan sipil kini telah berubah menjadi perjuangan eksistensial untuk bertahan hidup. Jika hari ini 100.000 orang dapat berkumpul secara terbuka di jalan-jalan Teheran, hal itu terjadi karena aparat intelijen yang seharusnya mendeteksi dan membubarkan kerumunan tersebut sejak awal, justru sibuk terlibat dalam perebutan kekuasaan internal mereka sendiri. Stabilitas telah lenyap sepenuhnya. Kita bahkan tidak lagi dapat berbicara tentang keamanan yang bersumber dari tekanan dan otoritas rezim Khamenei. Di panggung geopolitik global, Iran kini menghadapi bentuk isolasi strategis yang paling dingin dan paling kejam. Aliansi Blok Timur yang selama bertahun-tahun dibangun dan dibiayai oleh Khamenei telah menguap tepat pada saat rezim paling membutuhkannya. Dengan pendekatan pragmatis murni, China memilih untuk memperdalam hubungan dengan negara-negara Teluk yang stabil dan dapat diprediksi, alih-alih mempertaruhkan kepentingannya pada Iran yang tenggelam dalam kekacauan internal dan tidak lagi mampu menjamin pasokan energi. Bagi Beijing, Iran tidak lagi dipandang sebagai mata rantai penting dalam proyek Belt and Road Initiative, melainkan sebagai zona beresiko tinggi yang mengekspor ketidakstabilan regional. Demikian pula Rusia yang kini tengah bergulat dengan krisis eksistensialnya sendiri, tidak berada dalam posisi strategis maupun ekonomi untuk memberikan bantuan militer atau finansial yang diperlukan guna menyelamatkan rezim di Teheran. Bahkan jika klaim bahwa Khamenei berencana melarikan diri ke Moskow terbukti benar, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai penyelamatan rezim, melainkan sekedar permohonan suaka dari seorang individu yang terdesak. Kremlin pada dasarnya tidak memedulikan siapa yang memegang kekuasaan di Teheran, melainkan hanya menilai apakah Iran masih mampu memasuk senjata dan dukungan material kepada Rusia. Iran dengan produksi yang terhenti, rantai pasokan yang rusak, dan logistik yang runtuh, bukan lagi sekutu yang bernilai strategis bagi Moskow. Rezim Iran kini telah ditinggalkan oleh tatanan internasional secara menyeluruh. Pada tahap ini, penting untuk menyebutkan kartu terakhir yang masih dimiliki rezim tersebut, yakni strategi menciptakan kekacauan. Rezim-rezim diktator yang berada di ambang kehancuran seringkali mengadopsi prinsip, setelah saya, biarlah banjir datang. Ini merupakan upaya sadar untuk menakut-nakuti rakyat dan memaksa militer turun tangan dengan menciptakan kekacauan yang dikendalikan. Namun, masyarakat Iran memiliki tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi, sehingga tidak akan terperangkap dalam skenario tersebut. Pembentukan komite lingkungan, ronda malam, dan penjagaan sukarela oleh kaum muda untuk melindungi rumah serta toko dari penjarahan menunjukkan bahwa masyarakat sedang membangun bentuk pemerintahan mandiri mereka sendiri di tengah kondisi tanpa negara. Rakyat mampu membedakan antara kekacauan yang disengaja dan revolusi yang terorganisir.
Anarki yang direkayasa oleh rezim terbukti tidak efektif ketika dihadapkan pada disiplin kolektif dan keteraturan rakyat. Kekosongan geopolitik yang muncul dari runtuhnya rezim ini justru membuka peluang bagi Reza Pahlavi dan pemerintahan transisi untuk memulai babak baru hubungan dengan Barat. Bersiaplah, apa yang sedang terjadi di Iran bukan sekedar pemberontakan. Ini adalah proses pembubaran sebuah negara. Rezim kini berada di ujung kehancuran dan Reza Pahlavi telah melangkah ke panggung sejarah. Ketika jalanan Teheran menggema dengan seruan Syah, perintah Pahlavi untuk merebut dan mempertahankan pusat-pusat kota mengubah perlawanan pasif menjadi peperangan perkotaan yang aktif dan terkoordinasi. Pahlavi menyatakan bahwa ia akan kembali, namun kalimat yang benar-benar mengguncang adalah, "Saya sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air saya." Pernyataan tersebut menandakan bahwa fase akhir dari proses ini semakin dekat. Kerumunan massa di depan Gedung Putih serta dukungan terbuka dari pemerintahan Trump mengindikasikan bahwa kepulangan ini bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan sebuah kepulangan yang dijamin oleh kekuatan global, bahkan mungkin disertai pengawalan angkatan udara. Dengan kata lain, jendela-jendela konsulat yang pecah di London mungkin sesungguhnya merupakan pukulan terakhir yang mematikan bagi rezim di Teheran. Dengan Inggris yang telah lama menarik dukungan politiknya, Jerman yang telah mencabut legitimasi sistem yang dibangun oleh Khamenei, serta lampu hijau dari Amerika Serikat, maka tahun 1979 akhirnya benar-benar berakhir. Lampu-lampu yang padam pada malam itu menandai fajar baru yang menyingsing di jalan-jalan Teheran. Tidak ada lagi tempat pelarian bagi keluarga Mullah. London telah menutup pintunya, Eropa telah mencabut legitimasi mereka, dan rakyat Iran sendiri kini telah berkumpul di gerbang istana kekuasaan. Tidak ada jalan kembali dari titik ini. Peristiwa di London kemungkinan besar akan dicatat dalam sejarah sebagai hari ketika keluarga Mullah pergi dan sang singa kembali. Pada akhirnya, rezim di Teheran tidak sekarat karena satu pukulan besar, melainkan akibat ribuan luka kecil dari kegagalan sistemik yang menjalar ke setiap organ dalam tubuh negara. Bendera yang diturunkan dari gedung kedutaan di London hanyalah salah satu manifestasi simbolik dari proses tersebut. Keruntuhan sejati terjadi pada prajurit yang tidak menerima gaji dan meninggalkan posnya, pada meja pegawai negeri yang menolak bekerja tanpa suap, pada mesin kasir para pemilik toko yang memilih menutup usaha mereka, dan pada alat penyadap para agen intelijen yang kini saling memata-matai satu sama lain. Ini bukan sekedar krisis kenegaraan, melainkan lenyapnya sebuah negara. Rezim Khamenei hanyalah cangkang yang selama ini membungkus masyarakat Iran, dan cangkang itu kini telah retak, menjadi terlalu sempit untuk menampung tubuh sosial yang dinamis di bawahnya. Gambaran yang muncul bukanlah perang saudara. Ini adalah revolusi paling komprehensif dalam sejarah modern, yang tumbuh dari bawah ke atas. Betapapun dinginnya laras-laras tank, ia tidak akan pernah lebih panas daripada amarah jutaan manusia yang berdiri di hadapannya. Dan ketika laras-laras itu akhirnya menyadari bahwa tangan yang menggenggamnya juga telah kosong, maka siklus sejarah akan mencapai penutupnya. Saat Iran menutup kekosongan selama 47 tahun, dunia kini menyaksikan kelahiran baru sebuah negara dengan warisan keikasaran dari puing-puing kehancurannya. Untuk terus mendapatkan pembaharuan video dan analisis mendalam, silahkan berlangganan channel kami dan aktifkan notifikasi. Terima kasih telah bersama kami.